Saya menerima Engkau Maha Purnama sebagai istri yang sah dan satu-satunya dari satu sampai seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya, Anissa Purnama, berjanji di hadapan Tuhan melakukan dan saudara sendiri bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima Engkau, Toto Henrianto, sebagai suami yang sah dan satu-satunya mulai saat ini dan
puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sore hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita semuanya, terkhusus bagi kedua calon mempelai, Toto Andrianto dan Melisa Purnama, yang hari ini kita akan bersama-sama menyaksikan pemberkatan nikah kudusnya mereka. Nah, sebelum saya mulai, saya undang Bapak Gembala, Bapak Pendeta Gede Wideda untuk bersama-sama kita maju ke depan. Dan saya juga mengundang calon mempelai pria juga untuk silakan maju ke depan. Hari ini adalah hari yang sangat berbahagia bagi kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan sambut calon mempelai wanita daripada Saudara Toto. Sebentar lagi kita akan memasuki prosesi pernikahan kudus. Namun sebelumnya saya sebagai hamba Tuhan yang akan melaksanakan pemberkatan nikah kudus ingin bertanya kepada orang tua keduanya. Yang pertama adalah dari Toto Andrianto, bahwa hari ini Toto Andrianto, putra dari Bapak dan Ibu, akan menikahi Melisa. Apakah setuju? Terima kasih. Demikian juga dengan kedua orang tua dari Melisa, bahwa hari ini putri daripada Bapak dan Ibu, Melisa Purnama, akan dinikahi oleh Toto Andrianto. Apakah setuju? Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan prosesi daripada pernikahan pemberkatan kudus ini. Silakan, mari kita berdoa. Kita akan memulai acara pemberkatan kudus Saudara Toto dan Saudara Melisa Purnama. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah kami, memberkati acara pemberkatan nikah yang kudus ini Tuhan. Dan kami tahu bahwa dari semula Tuhan telah tetapkan hidup kami di dalam tangan-Mu, dan semua baik apa yang sudah Tuhan berikan dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau
yang kami puji, yang kami puja dalam hidup kami. Hadirlah di tempat ini, Engkau sendiri yang akan memberkati saudara kami Totok dan juga Melisa menjadi sebuah kesatuan yang mempunyai gambar Allah di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Sebelumnya kami akan mendengar dari firman-Mu. Berkata-katalah melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari yang spesial, khususnya buat Toto Andrianto SPI dan Melisa Purnama AMD. Nah, luar biasa. Hari ini sungguh menjadi raja sehari dan ratu sehari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara Toto ini adalah anak-anak kami. Ya, termasuk juga Melisa, jadinya jadi anak-anak kami. Keseharian saudara Toto ini melayani pekerjaan Tuhan, dan beliau Tuhan percayakan untuk memegang dari pengajaran. Nah, tentu banyak firman Tuhan yang sudah diketahui oleh beliau ini, tetapi pengalaman untuk berkeluarga belum ada. Nah, jadi pada saat ini saya mau membagi tips tentang keluarga yang berbahagia. Bagaimana mengatasi penghambat kebahagiaan keluarga. Saudara, saya percaya setiap orang yang mau berkeluarga ataupun menikah pasti ingin berbahagia. Saudara Toto Melisa begitu? Bapak Ibu yang lain begitu? Pasti. Tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Berapa banyak keluarga-keluarga yang tidak berbahagia dalam pernikahan mereka. Tetapi karena ada anak, akhirnya dipertahankan sampai tua, nenek dan kakek. Tetapi setiap hari ada perang Malvinas dalam keluarga itu. Tapi kali ini saya mau membagi, setiap hari bukan ada perang Malvinas, ada kasih mesra. Ini yang saya mau bagikan. Nah, saya akan mulai dulu dari firman Tuhan, Kejadian pasal yang kedua, ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, ini Tuhan sendiri yang berfirman bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Artinya Tuhan merestui sebuah pernikahan kudus di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan sendiri yang menghendaki daripada sebuah pernikahan itu. Nah, kemudian pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pernikahan di mana Tuhan sendiri yang akan memberikan sebuah pasangan yang sepadan. Kata sepadan itu sesuai. Kata sepadan itu berarti ada kesamaan. Biarlah ini menjadi tips kita bersama-sama, khususnya bagi saudara-saudara yang akan menikah berikutnya, sudah mempunyai calon. Carilah calon pasangan hidup yang banyak kesesuaiannya. Karena sepadan itu berbicara kesesuaian. Itu sebabnya saya agak sedikit khawatir kalau ada pasangan hidup ketemu sehari langsung menikah. Bagaimana mengetahui kesesuaian-kesesuaian? Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jadi penghambat kebahagiaan dalam keluarga itu ada, saya sebutkan 3K, saudara. K yang pertama adalah tidak adanya kecocokan. Saudara, pada waktu masih pacaran semua ngomongnya apa? Cocok, parcok. Semua cocok. Rambutnya cocok,
pakaiannya cocok, gaya bicaranya cocok, semua dibilang cocok. Tapi ketika 10-30 tahun pernikahan, semua jadi tidak cocok. Jadi penghambat yang pertama itu ketidakcocokan. Saudara, kenapa saya bicara ini? Inilah pengalaman kami di lapangan sebagai hamba Tuhan. Jadi waktu pacaran luar biasa pengakuannya, waktu baru menikah luar biasa kasih mesranya, tapi selang 10 tahun, loh, kenapa jadi begini ya? Berantakan begini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kalau kita berbicara tentang cocok, dari awalnya juga belum cocok. Kenapa? Laki, perempuan itu pasti banyak sekali perbedaannya, ketidakcocokannya, betul? Yang pertama apa? Wanita itu lebih banyak pakai perasaan, pria itu lebih banyak pakai apa? Pikiran. Itu aja udah nggak cocok. Kalau pakai logika diadu dengan perasaan pasti nggak cocok. Contoh, saudara, kalau nanti punya anak, begitu anak sakit, istri itu heboh sekali. Ayo cepat pak, bawa ke rumah sakit. Laki-laki tenang, papa kan hamba Tuhan, doa dulu. Karena pakai pikiran, itu saja udah gak cocok. Kemudian latar belakang yang berbeda. Istri dari suku mana, suami dari suku mana, laki-lakinya dari suku mana. Jangankan dari perbedaan suku, suku yang sama saja, yang satu Batak Bali, yang satu Karo. Belum lagi pendidikan yang berbeda. Wanita itu mungkin hanya S1, kemudian yang laki-laki S3. Belum lagi latar belakang pekerjaan yang berbeda. Yang wanita tidak bekerja, yang laki-lakinya jadi seorang manajer di sebuah perusahaan tertentu, atau sebaliknya. Saudara, kalau kita mau mengatakan tidak cocok, dari awal tidak cocok. Tapi faktanya, kalau lagi pacaran, semua jadi apa? Cocok. Kan itu fakta-fakta. Tapi setelah berjalan 10-30 tahun, jadi berubah, tidak cocok. Saudara, kita harus tahu rahasianya. Kalau pada saat perjalannya pernikahan ini kita mengalami ketidakcocokan, apa yang harus kita lakukan? Saya akan buka rahasianya. Roma pasal 15 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Ketika kita merasa mengalami ketidakcocokan, khususnya buat Totok sama Melisa, sekarang ini masih maju-majunya nanti. Nah, setelah majunya hilang, nanti baru yang lain yang muncul. Tapi saya berdoa sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, Anda tetap berbulan madu ya. Roma 15 ayat yang ke-7 mengatakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Ketika ada ketidakcocokan di dalam rumah tangga, pegang firman Tuhan ini baik-baik. Terimalah satu akan yang lain. Sadarlah, memang dari awal Toto dan Melisa itu memang tidak 100% apa? Cocok. Jelas, yang satu pakai perasaan, satu pakai pikiran. Ya beda. Cari pasangan hidup, carilah pasangan hidup yang banyak kecocokannya, yang banyak kesesuaiannya, walaupun tidak bisa 100% cocok. Ada saja yang tidak cocok. Yesus sendiri menerima kita apa adanya. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kalau kita mau ke belakang, siapa kita ini? Kita adalah orang berdosa yang tidak layak untuk dibenarkan sampai dimuliakan. Tetapi kita dipilih oleh Tuhan Yesus untuk kita diselamatkan sampai akhirnya dimuliakan oleh Tuhan Yesus. Siapa kita ini? Kita tidak ada artinya apa-apa. Kalau Tuhan Yesus saja bisa terima kita apa adanya,
dari berlatar belakang yang sangat beragam, apalagi saudara dan saya. Mestinya kita bisa menerima pasangan hidup kita sebagaimana adanya. Setuju ya Mas Toto ya? Terimalah Melisa apa adanya. Begitu juga Melisa, terimalah Toto apa adanya. Jadi ini adalah yang sudah pas bagi Anda. Kalau mau cocok 100% nggak bisa. Jadi K yang pertama itu ketidakadanya kecocokan. Itu yang selalu menghambat kebahagiaan keluarga. Itu sebabnya hari-hari ini banyak muncul fenomena-fenomena saudara. Sudah 50 tahun menikah, bercerai. Rugi dong 50 tahun kan, sudah berjalan. Mestinya bercerai sebelum menikah gitu saudara. Artinya nggak jadi menikah, daripada udah menikah tapi bercerai itu kan berat saudara konsekuensinya. Karena banyak orang yang akan luka saudara. Anak-anak luka, istri luka, suami luka, mertua luka, orang tua luka, teman-teman luka semua. Pendetanya juga yang memberkati luka juga saudara. Kenapa? Waduh, aku yang memberkati, kenapa cerai ya? Luka semua, banyak lukanya. Nah, K yang kedua adalah kesulitan ekonomi. Nah, saudara, penghambat kebahagiaan keluarga itu karena ekonomi. Saya banyak sekali melihat di bawah matahari percekcokan dalam keluarga itu karena kesulitan ekonomi. Istri menyalahkan suami, suami menyalahkan istri, dan terus cekcok setiap hari karena kesulitan ekonomi ini. Jadi bagaimana dong jalan keluarnya supaya ekonomi kita tidak sulit? Saudara, saya memberikan 2 tips yang sampai hari ini saya anut di dalam kehidupan saya, sehingga puji Tuhan sampai hari ini ekonomi kami tidak pernah mengalami kesulitan. Berbagai badai sudah kami lewati, tapi puji Tuhan. Tips yang pertama adalah hidup benar. Saudara pegang baik-baik ini, Mas Toto dan juga Melisa. Selama Anda berdua hidup benar, yakinlah Tuhan itu akan memenuhi kebutuhan Anda. Surga akan menyokong 100% kehidupan Anda. Kenapa begitu banyak keluarga-keluarga yang menderita kesulitan ekonomi? Karena hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Saya mau bacakan firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-37, ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-26. 23 saudara, saya bacakan ayat 23. Yang maha kuasa yang tidak dapat kita pahami, besar kekuasaan dan keadilannya. Walaupun kaya akan kebenaran, ia tidak menindasnya. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi hidup benar ini merupakan dasar daripada keuangan kita yang baik, ekonomi kita yang baik. Saya kasih contoh sehari-hari. Kalau kita berbisnis, berbisnislah yang benar. Kalau kita sebagai seorang karyawan, jadi karyawanlah yang benar. Kalau kita menjadi seorang profesional, jadi profesional yang benar. Kalau kita menjadi seorang guru, jadilah guru yang benar. Kebenaran itu Tuhan yang akan bela. Setuju Mas Tata? Kebenaran itu tidak perlu dibela, karena kebenaran itu Tuhan sendiri yang bela. Nah, itu sebabnya apa yang terjadi ketika 10 hukum Taurat itu didapat oleh Musa di Gunung Sinai. Saudara, dampak daripada orang yang hidupnya tidak benar, salah satunya adalah melakukan penyembahan berhala. Kalau nanti dibaca dalam Keluaran pasalnya yang ke-20, di situ akan diterakan bagaimana dampak daripada orang yang hidupnya tidak benar.
maka dia akan mengalami sebuah dampak sampai 3 sampai 4 keturunan. Itu sebabnya saudara, kenapa ada garis keturunan, maaf, ini buyutnya melarat, melahirkan jadi kakek ya, melarat, melahirkan anak, melarat, melahirkan cucu, melarat. Kenapa bisa terjadi demikian? Sebenarnya kalau ditarik garis ke belakang, itu ada yang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, sehingga apa? Mengalami berbagai kesulitan-kesulitan, khususnya kesulitan ekonomi. Jadi jalan keluar untuk kesulitan ekonomi adalah hidup benar. Saya tidak pernah setuju dari dulu sampai sekarang orang mengatakan begini, dengan cara yang tidak halal saja susah cari rejeki, apalagi dengan cara yang halal. Saya tidak pernah setuju dengan kalimat itu. Saya selalu berpegang kepada firman Tuhan. Kalau aku benar di dalam hidup, maka Tuhan yang bela aku. Saudara ingat, kerajaan surga itu senantiasa berbicara tentang yang pertama, kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Dan yang ketiga, sukacita. Jadi selama kita benar, maka surga itu akan mensupport kehidupan kita sepenuhnya. Tapi tips yang kedua, bagaimana kita tidak mengalami kesulitan ekonomi? Saudara, semua ahli keuangan boleh berbicara di depan mimbar dengan gaya motivator. Tapi saya selalu menarik hal yang sederhana. Supaya kita tidak kesulitan ekonomi, sangat sederhana. Penghasilan harus lebih besar daripada pengeluaran. Setuju enggak ya? Kalau saudara dapat 100 juta, pengeluaran 200 juta, susah enggak? Susah enggak? Susah. Penghasilan 100 juta, pengeluaran 200 juta, susah. Penghasilan 10 juta, pengeluaran 15 juta, susah. Tapi kalau penghasilan 10 juta, pengeluaran 5 juta, enak enggak saudara? Enak. Ini rahasia saudara. Nah, seringkali seseorang lupa dengan rahasia ini. Waktu penghasilannya 5 juta menjadi 10 juta, gaya hidupnya berubah. Dari mobil 1 juta umat, tahu mobil 1 juta umat, Avanza dan Xenia, berubah lagi, beli mobil yang baru lagi, dengan cara mencicil, lebih lagi saudara. Nah, apa yang terjadi? Pengeluaran lebih besar. Akibatnya apa? Penghasilan lebih kecil dari pengeluarannya. Maka yang terjadi setiap hari adalah pusing sekali. Dan akhirnya timbullah sebuah gerakan tutup lubang, gali lubang. Sampai lubangnya terlalu banyak, tidak ada lagi bahan untuk menutupnya saudara. Ini yang terjadi. Saudara, saya amati, kenapa ya kok ekonomi jadi sulit sekali buat keluarga-keluarga. Saya meneliti ini. Yang pertama, hidupnya tidak benar. Tapi yang kedua adalah cara mengelola keuangan tidak bijaksana. Jadi kalau saudara mau belajar ilmu keuangan, tidak usah jauh-jauh, pegang aja ini, tips ini. Penerimaan harus lebih besar dari pengeluaran. Berapapun penerimaan Anda, kalau lebih besar dari pengeluarannya, don't worry, be happy. Itu yang akan terjadi. Aku happy-happy saja. Kenapa? Karena ini yang saya maintain selalu. Pengeluaran harus lebih kecil daripada pengeluaran. Penerimaan harus lebih besar daripada pengeluaran. Jadi saya maintain selalu. Jadi kalau mulai gaya hidup mau berubah itu, saya bilang, gede, jangan berubah gaya hidup ini. Tetap aja yang sama. Akhirnya kita akan mengalami happy. Nah, jadi udah ya, sudah saya berikan tipsnya ya. Jadi hanya 2 tips supaya tidak mengalami kesulitan ekonomi. Percayalah, hidup benar akan selalu dibela oleh Tuhan Yesus. Tapi yang kedua, bijaksana mengelola keuangan. Penerimaan harus lebih besar dari
pengeluaran. Sederhana saja, saudara. Tidak perlu rumit-rumit, tidak pakai rumus yang macam-macam. Tapi K yang ketiga adalah masalah komunikasi. Saudara, menurut penelitian keluarga, perceraian, percekcokan, kan perceraian itu dimulai dari percekcokan yang terakumulasi secara hebat, akhirnya bercerai, saudara. 95% konflik dalam keluarga itu adalah karena komunikasi. Saudara, itu sebabnya komunikasi ini sangat penting. Sudah 3K, saya kasih jurus pamungkasnya 1K, saudara. Wah, apa 1K-nya? 1 Korintus pasal yang ke-13, saudara. Ini jurus pamungkasnya, saudara. Ya, kadang-kadang K yang pertama belum bisa mengatasi, K kedua belum bisa mengatasi, K ketiga juga kadang-kadang belum bisa mengatasi. Tapi ini jurus pamungkas. K, 1K, kasih, itu yang mengatasinya. Setuju ya Mas Rota? Ya. Saya bacakan saja ya tentang kasih ini sebenarnya apa sih? Dari ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, dan seterusnya. Jadi kuncinya, jurus pamungkasnya yaitu apa? Kasih. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Biarlah pesan-pesan yang terambil dari firman Tuhan ini akan menguatkan dan meneguhkan hati kami ya Bapa. Khususnya buat Toto Adrianto dan Melisa Purnama yang sebentar lagi akan melangsungkan pemberkatan pernikahan kudus ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, pemberkatan nikah kudus didasarkan atas janji nikah. Nah, itu sebabnya biarlah pada kesempatan yang berbahagia ini keduanya bangkit berdiri dan mengucapkan janji nikah. Saya Toto Anjanto berjanji di hadapan Tuhan, sama Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau Melisa Purnama sebagai istri yang sah dan satu-satunya yang saat ini sampai seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya, dan seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman pewaris kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang kehidupan ini. Selanjutnya Melisa yang mengucapkan janji nikah. Saya, Melisa Purnama, berjanji di hadapan Tuhan, sama Tuhan, dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Toto Andrianto, sebagai suami yang sah dan satu-satunya, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti terhadap Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia, dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan, dan selalu hidup dengan rukun dan damai
dalam sepanjang hidup ini. Ada cincin pernikahan mereka, dan cincin ini sebagai lambang daripada kasih Kristus yang tidak berkesudahan. Nah, biarlah kasih Kristus yang tadi saya sudah sebutkan dalam 1 Korintus 13 itu ada di antara mereka. Kasih yang tidak pernah berkesudahan selama-lamanya. Dan sekarang saya akan memberikan kepada Bapak Adrianto cincin untuk dikenakan di jari manis daripada Melisa. Demikian juga sekarang Melisa mengenakan cincin ini ke jari manis dari Totok Adrianto. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan janji nikah yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat Tuhan, mulai saat ini Engkau sendiri yang memberkati mereka sebagai pasangan suami istri yang sah di hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu berlimpah-limpah atas anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berkat atas keluarga mereka, berkat atas pekerjaan dan usaha mereka. Berkati anak-anak yang manis, yang benar di hadapan Tuhan. Mulai saat ini sampai Engkau datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus melepaskan berkat atas rumah tangga, atas keluarga yang melimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bangkit berdiri, dan saudara yang dikasih Tuhan silakan duduk. Nah, itu poin pentingnya Bapak Ibu sekalian. Sekarang mereka sudah resmi menjadi suami istri yang sah. Tetapi Melisa masih menggunakan cadar. Apa yang harus dilakukan? Maka Totok harus mendekat. Kan tadi kasih kan? Ada kasih kan? Kemudian buka cadar istrimu itu pelan-pelan, tidak boleh tergopoh-gopoh. Nah, ya bukalah supaya kelihatan wajah cantiknya. Nah, sudah kelihatan Mas Toto? Nah, kalau sudah kelihatan jangan dipandang aja. Berikan ciuman yang terbaik, yang termanis. Nah, baik, saya akan ajak bersama-sama untuk perjamuan kudus. Kami bersama-sama dalam sepersekutuan dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Engkau yang memeteraikan kesatuan mereka di dalam Engkau ya Tuhan. Kami memegang roti, dan Engkau sendiri yang berkata, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Demikian juga kami mengangkat cawan yang berisi anggur. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Ya, mari saya juga ajak bersama untuk menyalakan
lilin, saya terlebih dahulu yang di tengah-tengah. Mari, karena bagaimanapun bahwa mereka seperti ini karena ada orang tua, sudah selayaknya dan sepatutnya lah mereka ini mengucapkan terima kasih kepada orang tua atas apa yang sudah orang tua kerjakan buat mereka. Silakan. Mendeklarasikan bahwa hari ini hari Sabtu tanggal 31 Mei tahun 2014 mereka ini bukan lagi dua tetapi satu, yaitu Tuan dan Nyonya Toto Andrianto. Tiada
pemberkatan pernikahan dan juga ada Alkitab. Ya, terimalah kenang-kenangan ini. Mari dari orang tua ada yang mewakili. Sampai akhirnya Tuhan sudah memberkati anakmu yang kau kasihi ini dengan berkat keluarga yang melimpah-limpah. Tuhan juga campur tangan dalam acara resepsi dari awal sampai akhirnya, sehingga semua berjalan dengan baik. Segala yang terbaik yang Bapa punya kau limpahkan kepada anakmu ini, dan kami akan mengakhirinya ya Bapa. Mari setiap kita terima berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap saudara mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Salam untuk kita semua. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena diberi kita kesempatan pada sore hari ini datang berkumpul di tempat ini, yaitu di pernikahan putri kami Melisa dengan anak kami Toto. Terima kasih kepada Tuhan diberinya kesehatan dan selesai acara pernikahan ini, dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Gembala yang memberikan pernikahan pemberkatan anak kami. Terima kasih kami ucapkan sebanyak-banyaknya. Jadi kami mengucapkan terima kasih untuk semua para undangan dan yang hadir di sore hari ini. Sampai acara resepsi nanti kita sama-sama